Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans Cibuta Berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas fakta menarik tentang One Punch Man. Seperti yang kita tahu, di manga One Punch Man beberapa chapter yang lalu, God muncul. Bahkan, eksistensi makhluk dari dimensi lain tersebut jadi semakin menjadi-jadi, dan muncul di bumi beberapa kali. Namun meski begitu, ternyata masih belum banyak orang yang mengetahui akan keberadaan makhluk tersebut. Sekedar mengingatkan aja ya, video ini Enkun buat berdasarkan fakta yang ada di manga One Punch Man, dan ada beberapa unsur teorinya juga. Jadi buat kalian yang cuma suka ngikutin animenya aja, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video kali ini Enkun mau menjelaskan siapa saja karakter yang sudah mengetahui atau bahkan pernah melihat keberadaan dari God secara langsung. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Karakter pertama yang mengetahui keberadaan God tentu saja adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat pertama. Berdasarkan cerita dari staf Shiki, Blast sudah bertarung melawan God selama 20 tahun. Awalnya pahlawan itu bersama rekan-rekannya mencari dan meneliti tentang kubus berwarna hitam. Hingga akhirnya mereka mengambil hipotesis jika kubus tersebut seperti suatu konektor untuk menghubungkan seseorang dengan suatu makhluk dari dimensi lain. Puncak dari usaha Blast dan kawan-kawan dalam meneliti kubus itu adalah 2 tahun yang lalu, tepatnya saat Blast bertarung melawan Mukade Choro. Dan secara mengejutkan, God tiba-tiba muncul di hadapan pahlawan kelas S tersebut. Berhubung saat itu kekuatan dari asosiasi pahlawan masih belum mumpuni, karena baru didirikan juga, akhirnya Blast memilih untuk menghilang, agar makhluk tersebut mau mengejarnya. Karakter kedua yang tahu soal God adalah staf Shiki. Bisa dibilang, orang ini adalah satu-satunya staf milik asosiasi pahlawan yang mengetahui dan membantu Blast dalam menghadapi God di masa lalu. Terbukti juga saat staf Shiki menceritakan tentang fakta dari makhluk tersebut kepada para pahlawan seperti Genos, Flashy Flash, Amaimas, dan Zombie-Man, semuanya pada terkejut, termasuk staf Sekingar, yang notabene adalah salah seorang rekan kerja terdekatnya. Kalau menurut Mimin pribadi, staf Shiki ini seperti tangan kanan dari Blast gitu guys. Tapi meski menjadi tangan kanan, staf Shiki sendiri tidak tahu di mana keberadaan dari pahlawan kelas S peringkat pertama itu sekarang ini. Karena Blast memiliki kekuatan untuk bisa berpindah dimensi. Dan momen terakhir mereka berdua bertemu adalah 2 tahun yang lalu, tepatnya saat Blast yang memilih untuk menghilang. Karakter berikutnya yang mengetahui keberadaan dari God adalah Psychos. Dulu wanita ini adalah teman sekolah dari Fubuki, dan kekuatan telekinesis yang Psychos miliki juga sebatas pemula saja. Setelah mencoba untuk mendapatkan kekuatan baru dari mata ketiga, sifat dari Psychos berubah. Dia seperti melihat masa depan yang begitu mengerikan. Hingga akhirnya wanita itu mendirikan asosiasi tandingan, yaitu asosiasi monster. Beberapa saat setelah asosiasi pahlawan menyerang ke kota Z, keberadaan Psychos diketahui oleh Tatsumaki. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Psychos yang tersudut itu menggabungkan diri dengan monster buatannya bernama Orochi. Saat proses penggabungan itu berlangsung, Psychos seperti melihat God, dan kejadian tersebut membuatnya begitu terkesima. Hingga akhirnya dia menganggap jika kekuatan yang dia dapat adalah anugerah. Meskipun di endingnya Tatsumaki lah yang memenangkan pertempuran. Karakter yang tahu selanjutnya adalah Fubuki. Sebenarnya pahlawan kelas B ini nggak tahu apa-apa soal God guys. Tapi dia sempat sekali merasakan keberadaan dari makhluk tersebut. Tepatnya saat Fubuki yang mencoba menolong Psychos setelah pertempuran singkat mereka berakhir. Waktu menangkap Psychos yang terjatuh itu, Fubuki seperti merasakan keberadaan dari God. Berhubung pahlawan tersebut tidak tahu apa-apa, Fubuki berencana untuk menanyakan penampakan yang dia lihat itu kepada Psychos. Sayangnya saat Fubuki mendatangi sel tahanan dari mantan temannya tersebut, Psychos malah akan dibawa oleh seorang pemuda dari organisasi Tsukuyomi. Berikutnya yang mengetahui soal God adalah Garo. Posisi dari murid Silverfang ini serupa dengan Fubuki guys. Awalnya dia juga tidak mengetahui soal makhluk tersebut. Namun yang tidak disangka adalah ternyata God menaruh perhatian kepada Garo. Mungkin itu semua dikarenakan kekuatan Garo yang terus meningkat saat bertarung melawan si botak. Hingga akhirnya God menawari Garo kekuatan. Sebenarnya murid dari Silverfang itu menolak tawaran tersebut. Tapi berhubung cara Garo menolaknya dengan menyentuh tangan dari God, akhirnya dia tetap menerima kekuatan itu. Awalnya God seperti menguasai tubuh dari Garo.
Namun berhubung TK yang murid Silverfang itu memiliki begitu kuat, akhirnya dia sendiri dapat mengendalikan kekuatan besar yang Garou berikan. Sayangnya di ending duelnya melawan si botak, Garou malah mengajarkan Saitama jurus time travel, hingga akhirnya si botak kembali ke masa lalu demi mengalahkan Garou yang baru mendapatkan kekuatan kosmiknya tersebut. Konyolnya lagi, berkat pukulan yang Saitama lancarkan dari masa depan itu, malah membuat ingatan dari murid Silverfang tersebut jadi menghilang. Hal itu membuat Garou jadi tidak ingat dengan kekuatan besar yang God berikan, guys. Bahkan dia juga nggak ingat dengan makhluk tersebut. Karakter-karakter terakhir yang mengetahui keberadaan dari God adalah si botak, Flashy Flash, dan monster Manako. Momen itu terjadi saat ketiga karakter ini yang terkubur di dalam reruntuhan kota Z. Ketika monster Manako mencoba untuk kabur dari suatu lubang yang sebelumnya mereka buat, dari balik kegelapan itu, mereka malah melihat sosok yang ukurannya amat sangat besar. Sayangnya, Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako gak bisa ngelihat dengan jelas apa yang ada di dalam lubang tersebut. Tidak lama kemudian, secara tak terduga, menggunakan kekuatan telepatinya, God menawari kekuatan kepada mereka bertiga. Hal itu bisa terjadi karena sebelumnya Saitama dan monster Manako sempat menyentuh kubus hitam yang mereka temukan di dalam reruntuhan. Sayangnya mereka tidak sadar jika itu adalah suara dari God. Tidak lama kemudian, Blast pun muncul dan menghancurkan kubus tersebut. Setelah menghancurkan kubus itu, Blast sendiri juga nggak nyeritain soal God kepada Saitama, Flashy Flash, maupun monster Manako. Jadi sampai saat ini pun mereka semua nggak tahu apa-apa soal God, guys. Kecuali Flashy Flash yang staf Cici jelaskan saat rapat di dalam markas Asosiasi Pahlawan. Dan yang terbaru adalah karakter seperti staf Sekingar, Genos, Amaimas, dan Zombie Man. Bisa dibilang mereka ini hanya mengetahui informasi tentang God saja, tapi belum pernah melihat ataupun merasakan keberadaan dari makhluk tersebut. Karena informasi yang mereka dapatkan itu adalah cerita dari staf Cici saat mengadakan rapat darurat seusai pertempuran melawan Asosiasi Monster. Sebenarnya ada rekan-rekan Blast yang juga tahu keberadaan dari God. Tapi berhubung masih belum jelas siapa saja karakter yang membantu pahlawan kelas S tersebut, setidaknya sampai saat video ini dibuat, untuk sementara kita skip dulu aja ya guys. Nah, itu tadi beberapa karakter di dunia One Punch Man yang telah mengetahui keberadaan makhluk yang bernama God. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu mau menambahkan atau mau menyanggah penjelasannya yang Enku jabarkan barusan? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video fakta menarik tentang One Punch Man selanjutnya.